Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi kesehatan. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa walaupun dalam keadaan online. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai mata kuliah teori pariwisata Islam. Nah, kali ini kelompok kami akan menyampaikan teori keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan pariwisata. Di sini kelompok kami terdiri atas saya sendiri Musaddad Hasbi Asidik, kemudian ada Saifuddin, Furqon, dan Nazalul. Ya, mengenai latar belakang dalam upaya peningkatan pengunjung suatu destinasi wisata perlu dilakukan melalui peningkatan pengelolaan agar dapat pengunjung itu merasa nyaman dan merasa terjamin keselamatannya. Terlebih pada sektor pariwisata ini menyelenggarakan berbagai atraksi yang berkaitan dengan keselamatan pengunjung. Secara umum, pengelolaan ataupun manajemen diartikan sebagai suatu langkah yang sistematis yang mencakup planning, kemudian ada organizing dan pengorganisasian ataupun controlling. Nah, untuk menjamin upaya keselamatan dalam penyelenggaraan pariwisata, para wisatawan merupakan bagian dari tuntunan masyarakat agar sebuah destinasi wisata ini dapat terus menarik wisatawan. Menyadari pentingnya faktor keamanan dan keselamatan ini, maka muncul gagasan dari World Tourism Organization untuk memberikan tuntunan sebagai acuan ataupun pengambilan kebijakan di berbagai industri pariwisata. Nah, mengenai latar belakang yang saya sampaikan ada beberapa rumusan. Yang pertama itu, apa sih pengertian dari keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan pariwisata? Kemudian bagaimana konsep teori keamanan dan keselamatan pariwisata? Dan yang terakhir adalah bagaimana hubungan antara keamanan dan keselamatan ini dalam penyelenggaraan pariwisata. Demikian nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita masuk ke poin pertama, yaitu mengenai pengertian keamanan dan keselamatan dalam berpariwisata. Nah, keamanan berasal dari kata dasar aman, ya, yang artinya bebas dari bahaya. Aman juga berarti bebas dari gangguan. Nah, sedangkan mengenai keselamatan itu berasal dari kata selamat, yang artinya adalah terbebas dari bahaya, malapetaka ataupun bencana. Nah, atau juga dapat diartikan tidak adanya gangguan di situ, tidak ada gangguan dari pihak manapun. Jadi selamat itu merupakan hal ketika kita dapat terhindar dari suatu gangguan maupun bencana seperti itu. Itu kalau mengenai keselamatan. Nah, dari uraian di atas itu dapat kita maknai bahwa keamanan yaitu sebuah keadaan aman atau ketentraman seseorang atau sekelompok orang terhadap resiko bahaya yang timbul karena faktor lingkungan. Ya, mungkin bisa kita gambarkan, kita lihat, kita juga di sini dalam lingkup kepariwisataan. Kita tahu bahwasanya seseorang ketika ikut pariwisata itu pastinya menggunakan barang-barang mewah lah untuk menunjang fashionnya seperti itu. Apakah itu tidak akan menyebabkan keamanan dia ataupun keselamatan dia dari orang-orang yang benar-benar melihat dia menggunakan barang-barang mewah? Itu juga salah satu faktor dari keamanan orang tersebut maupun dari keselamatannya. Itu merupakan sebuah faktor di situ, sebuah faktor lingkungan ya. Nah, sedangkan keselamatan itu adalah perihal keadaan selamat atau keadaan seseorang
atau sekelompok orang untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Nah, terus di sini dalam keadaan objek wisata yang tidak aman, itu berarti terjadi berbagai hal yang merugikan keselamatan para wisatawan, seperti terjadi tadi ya mengenai pencurian, penjambretan, karena tadi seorang yang sudah mempunyai pikiran kotor di situ melihat objek yang menggunakan barang-barang mewah, itu akan menimbulkan yang namanya sebuah hal yang ingin dia lakukan, seperti pencurian tadi, penjambretan, penodongan, dan tindak kejahatan lain yang bisa dilakukan ketika dalam berpariwisata, sehingga para pengunjung itu merasa tidak tentram dan ketakutan. Akibatnya objek wisata atau daerah tujuan wisata menjadi terkucilkan karena tidak pernah dikunjungi wisatawan. Jadi itu juga merupakan kembali pada diri kita sendiri juga, mengenai keselamatan maupun keamanan kita itu dari diri kita sendiri. Di sini dapat dipastikan bahwa wisatawan akan batal membeli produk wisata jika konsumen sudah berasumsi bahwa keselamatan dan keamanannya tidak terjamin. Ya, di situ bisa seseorang itu bisa berasumsi, persepsi bahwasanya di wisata tersebut itu sudah nggak aman. Padahal hal tersebut itu pun disebabkan karena diri kita sendiri. Nah, maka untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung, hendaknya pengelola pariwisata selalu memberikan petunjuk atau guidelines kepada setiap pengunjung melalui berbagai media informasi dan sarana komunikasi, memperbarui dan mengadakan perbaikan berbagai sarana atau atraksi wisata yang disediakan untuk pengunjung, termasuk di dalamnya melakukan perawatan terhadap objek wisata yang berwujud benda hidup agar terhindar dari penyakit menular, virus, maupun upaya penjinakan jika objeknya berupa binatang buas yang membahayakan keselamatan. Nah, menurut yang kita lihat di sini itu mengenai keselamatan pun itu juga terjadi ketika adanya, apalagi di waktu ini ya, waktu pandemi ini kan kita harus memakai masker. Itu supaya apa? Supaya kita selamat dari virus tersebut. Terus ketika mungkin di kebun binatang itu kita harus tetap berhati-hati. Nah, mungkin itu sedikit penggambaran mengenai pengertian dari keamanan dan juga keselamatan di suatu pariwisata. Terima kasih dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu konsep teori keamanan dan keselamatan pariwisata. Pariwisata secara global telah dipercaya sebagai salah satu bentuk kegiatan yang dapat memberikan modal untuk pembangunan berkelanjutan yang tidak mengorbankan lingkungan dan tetap memberikan manfaat bagi generasi selanjutnya. Banyak wilayah, bahkan negara, pada akhirnya berlomba-lomba untuk memperindah atau wisatawan Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah, banyak mengendalikan alam sebagai daya tarik utama pariwisatanya. Pariwisata alam dapat memberikan keunikan yang dapat menunjukkan identik dan memiliki keunggulan yang tidak dapat dikalahkan oleh pariwisata urban. Pariwisata alam juga dapat memberikan sarana pelarian yang dicari-cari masyarakat modern yang jenuh dengan kehidupan sehari-hari yang cukup padat dan monoton. Oleh karena itu, Indonesia sering tampil di pasar pariwisata dengan tema ekowisata. Tidak terkecuali Provinsi Kalimantan Tengah yang kaya akan keanekaragam hayati, di Taman Nasional sebagai yang pernah memiliki slogan pintu gerbang ekowisata di Kalimantan Tengah. Namun demikian, menjaga destinasi wisata alam agar selalu dikunjungi wisatawan dan membuatnya berkelanjutan juga memerlukan perhatian khusus. Selain faktor 3A, yaitu akses, atraksi, dan amenities,
Faktor 2K yaitu komitmen dan konsistensi. Ada juga faktor yang tidak kalah penting untuk menjaga agar sebuah destinasi menjadi desa wisata berkelanjutan, yaitu keamanan, keselamatan. Apalagi pada umumnya destinasi wisata alam memiliki lokasi yang berada jauh dari pusat permukiman. Dengan demikian, peran dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam hal pemanduan wisata yang biasanya lebih memahami kondisi geografi dan sosiologi destinasi wisata. Sifat objek wisata alam yang merupakan hutan alami dan sungai menuntut pemandu wisata untuk memenuhi kompetensi manajemen keamanan dan wisatawan dan tanggapan untuk mengambil langkah darurat ketika terjadi masalah keamanan dan keselamatan. Manajemen keamanan dan keselamatan pariwisata harus dilakukan dalam semua level, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif oleh semua pemangku kepentingan. Tindakan promotif dapat dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pelatihan khusus untuk melakukan langkah-langkah keamanan dan keselamatan yang diberikan kepada pemandu wisata lokal dan masyarakat setempat. Tindakan preventif dapat dilakukan kepada wisatawan dengan cara menggunakan alat keselamatan. Contohnya selalu menggunakan jaket pelampung ketika menggunakan transportasi air. Selain itu, pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan pengawal masyarakat juga perlu menerbitkan sebuah standarisasi produk wisata yang aman dan wajib ditaati semua pihak tanpa terkecuali, seperti ukuran dan bentuk kapal yang aman bagi wisatawan. Sebagai tambahan, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan masyarakat, juga dapat mendirikan posko keselamatan lengkap dengan petugasnya. Masyarakat juga untuk memonitor keselamatan destinasi wisata seperti pos penjaga pantai. Tindakan kuratif adalah melakukan prosedur standar darurat yang prosedur penyelamatan, prosedur komunikasi, dan koordinasi dengan institusi kesehatan dan pihak terkait. Sedangkan tindakan rehabilitasi adalah menetapkan dan melakukan kegiatan atau aksi nyata yang diperlukan setelah terjadinya kecelakaan untuk menaikkan kembali penilaian positif pada destinasi wisata. Keamanan dan keselamatan pada destinasi wisata harus dilakukan secara konsisten dan semua pihak memiliki komitmen yang sama untuk menjamin destinasi pariwisata dan berkelanjutan. Perlu dipahami bahwa isu keselamatan adalah isu sensitif dalam dunia pariwisata dan memerlukan usaha yang tidak sedikit untuk mendapatkan kepercayaan wisatawan supaya berkunjung kembali ke sebuah destinasi wisata. Prospek mengatakan bahwa manusia berusaha menghindari hal negatif sehingga pengalaman negatif atau rasa takut memiliki dampak yang lebih besar lagi bagi hidup manusia dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, daripada berita baik, adanya manajemen keamanan dan keselamatan pada destinasi wisata dapat meredukasi dampak negatif yang mungkin terjadi dan membuat destinasi menjadi sebuah wisata yang berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, bagaimana hubungan keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan pariwisata? Dalam sebuah kawasan atau destinasi wisata, persoalan keamanan dan keselamatan menjadi tanggung jawab semua masyarakat, khususnya pengelola objek wisata, aparat keamanan, maupun para pengunjung atau wisatawan pada umumnya. Keadaan objek wisata yang tidak aman berarti menjadi berbagai hal yang merugikan keselamatan para wisatawan, seperti terjadi pencurian, penjamretan, penodongan, dan tindak kejahatan lain, sehingga para pengunjung menjadi tidak tentram dan ketakutan. Akibatnya, sebuah objek wisata di daerah tujuan wisata itu menjadi terkucilkan karena tidak pernah dikunjungi wisatawan. Jadi sebuah objek wisata itu keamanan dan keselamatan pariwisata itu tergantung kepada diri kita sendiri juga. Sebagai pengelola objek wisata, hendaknya harus tegas terhadap berbagai tindak kejahatan ataupun tindak
para wisatawan yang mencurigakan dan mengarah pada tindakan kejahatan. Contohnya seperti di daerah wisatawan yang wisatanya itu wisata benda-benda sejarah, itu biasanya itu banyak pariwisata yang tangannya nakal untuk mencuri benda-benda pusaka atau benda-benda peninggalan zaman dahulu. Itu harus ditindak tegas oleh aparat yang di daerah wisatanya. Salah satu aspek dari perilaku konsumen pengunjung objek wisata yang berkaitan dengan keputusan untuk membeli produk pariwisata adalah faktor risiko dari produk itu sendiri. Dapat dipastikan bahwa wisatawan akan batal membeli produk wisata jika konsumen sudah berasumsi bahwa keselamatan dan kenyamanannya tidak terjamin. Oleh sebab itu, pengelolaan terhadap keamanan dan keselamatan pengunjung sangat diperlukan untuk menciptakan kepercayaan kepada pengunjung atas keselamatan dirinya. Jadi, keamanan dan keselamatan itu sangat penting. Jikalau di tempat wisata tidak aman dan tidak ada faktor keselamatannya, itu orang-orang yang ingin membeli cenderamata dan lain sebagainya untuk di produk wisata itu sendiri cenderung akan takut, karena takut akan keselamatan dan keamanan dari pengunjung itu sendiri. Prinsip-prinsip dasar kepengelolaan. Seorang manajer pengelola hendaknya dapat mengelola 3 hal, yaitu input, proses, dan output dari sebuah organisasi. Namun demikian, manajer tidak dapat mengontrol faktor-faktor yang terjadi di luar organisasi, meskipun faktor itu juga sangat menentukan keberhasilan seorang manajer. Misalnya keadaan cuaca, musim, bencana alam, dan sebagainya. Ada berbagai faktor di luar manajemen yang tidak bisa dikontrol. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan para pengunjung sebuah destinasi wisata, dalam rangka meningkatkan citra, makna pengelola harus memiliki berbagai prinsip agar dapat menanggulangi resiko yang dihadapi oleh pengunjung. Dewasa ini, tantangan pengelolaan pariwisata adalah bagian menciptakan keseimbangan keberadaan manusia ketika berada di destinasi wisata dengan lingkungan ataupun objek wisata yang ada di destinasi wisata itu sendiri. Kampanye konservasi lingkungan kepada setiap pengunjung di sebuah destinasi wisata hendaknya terus dikampanyekan demi keselamatan dan keamanan pengunjung itu sendiri. Terlebih ketika objek wisata dalam sebuah destinasi wisata bersifat aktif, maka pengelolaan haruslah diarahkan kepada keselamatan dan keamanan pengunjung. Jadi di semua tempat destinasi wisata itu hendaknya selalu dikampanyekan untuk menjaga sebuah keamanan dan kenyamanan semua pariwisata. Terlebih untuk pengelolaannya itu harus selalu mengkampanyekan bahwa di sini haruslah menjaga keamanan dan kenyamanan sesama pengunjung, misalnya seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang dapat kita simpulkan bahwa keamanan itu suatu langkah keadaan aman, ya, atau ketentraman seseorang atau sekelompok terhadap bahaya yang timbul dari faktor lingkungan ataupun yang lainnya. Nah, sedangkan keselamatan ini adalah kesadaran dalam keselamatan keadaan seseorang ataupun sekelompok dalam mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam sebuah kawasan atau destinasi wisata ini, wisata dalam keamanan dan keselamatan ini menjadi tanggung jawab semua dari pihak stakeholder ataupun dari pengunjung. Di dalam sebuah objek wisata, selain daya tarik ini
keamanan dan keselamatan itu menjadi salah satu faktor pendorong wisatawan agar berkunjung, ya, supaya agar mendapatkan wisata yang baik dan juga menyenangkan bagi pengunjung. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran kami tampung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.